belajar PPL 3 pada PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang menyukai video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Melangkah bersama, berpangku bergandengan, wujudkan cita-cita mulia, maju sekolahku, kebanggaanku, SMA Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Terukir di hati selamanya, terukir di hati selamanya. Kalau ada sampah, silahkan dipungut, taruh ke tempat sampah. Nah, bajunya yang belum rapi silahkan diangkat. Nah, terlebih dahulu, mari kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai, agar nanti dimudahkan oleh Allah kita dalam menerima pembelajaran. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Tito silakan pimpin anggotanya untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, Bapak sekarang akan mengambil absen. Silahkan didengarkan siapa namanya yang terpanggil. Ya. Abdul Karim. Ya, Pak. Baik Anda semua, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan bertanya kepada Anda semua, siapa yang tidak sholat subuh tadi pagi? Semuanya tadi baca Al-Quran setiap subuh, setelah subuh? Baca. Jadi sebagai seorang muslim kita harus mengerjakan sholat dan kita harus membaca Al-Quran. Itu yang harus kita terapkan. Sekarang mari kita lihat tampilkan di layar. Nanti silahkan diamati sebagai motivasi dalam hidup kita. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Semuanya, bisakah dilihat gambar yang ditampilkan di layar? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang mari kita perhatikan gambar apa yang ada di layar. Seseorang yang sedang ingin memasukkan bola basket ke dalam sebuah ring. Nah, kira-kira apa motivasi yang bisa kita ambil dari fokus? Nah, fokus. Dalam mencapai sebuah tujuan, kita harus fokus. Ada berapa ringnya di sana? Satu. Apa hikmah yang dapat kita ambil di sana? Fokus pada satu tujuan. Nah, seorang pemain basket, dia memfokuskan untuk membidik ring agar bola bisa masuk ke dalam ring basket. Sementara Nanda semua sebagai seorang siswa, apa yang harus kita fokuskan? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat agar cita-cita kita bisa tercapai. Jadi Nanda semua sebagai seorang siswa harus fokus untuk belajar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu demi meraih masa depan yang lebih baik. Bagus Nanda semua.
Berarti Nanda semua bisa mengambil hikmah dari gambar yang telah Bapak tampilkan. Alhamdulillah. Baik Nanda semuanya, sekarang Bapak akan menjelaskan indikator capaian kompetensi dari materi yang akan kita pelajari mengenai isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 beserta tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, indikator capaian kompetensinya adalah peserta didik dapat mengamalkan sikap kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan, ukhuwah, sebagai pemahaman dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Quran Surat Al-Hujurat dan hadis terkait. Dan selanjutnya, setelah menelaah tampilan slide PowerPoint berbasis digital yang ditampilkan guru, peserta didik dapat memberikan argumen dan pemahaman kepada teman-temannya mengenai kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis terkait dengan benar. Jadi itulah Nanda semua indikator dan capaian pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang kita lanjutkan kepada peta yang kita pelajari. Jadi Nanda semua, judul besarnya materi kita adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Dan kemudian dalam meniti hidup dengan kemuliaan itu ada aspek Al-Quran atau dalil yang akan memperjelas materi kita. Pak melanjutkan kepada kegiatan selanjutnya. Nanda semua akan Bapak minta kemampuan awalnya pemahaman kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Bapak akan bagikan lantes, nanti silahkan diisi dan dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Semuanya sudah dapat soal tes? Sudah, Pak. Sekarang silahkan dikerjakan soal tesnya. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Sudah ada semua? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang silakan dikumpulkan. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Alhamdulillah, tetap semangat Allah. Nanda semua akan Bapak hadapkan kepada sebuah masalah mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Apa yang akan kita bahas? Mengenai kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Bapak akan menampilkan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 di layar beserta artinya. Nanti Nanda analisa berdasarkan ayat tersebut, berdasarkan artinya, dari apa masalahnya. Kemudian kumpulkan data mengenai kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kemudian dikembangkan data tersebut dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ketika dipresentasikan di depan kelas nanti, ada masukan dari kelompok lain, ada tanggapan dari kelompok lain, ada pertanyaan dari nanti kita diskusi, kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Bapak di sini hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pemandu. Yang aktif adalah Nanda. Pahami Nanda semua? Bisa. Namanya model pembelajaran kita ini adalah problem based learning dengan pendekatan sains. Dan sekarang
silakan duduk perkenalkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 atur jalan diskusi dengan baik dan diskusi dengan baik. Bisa? Bisa, Pak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 1. Baiklah, saya akan menyampaikan kandungan ayat dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kandungannya yaitu, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang telah menyatakan hasil diskusi kami. Untuk selanjutnya kepada kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya mengenai hasil diskusi kami, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Suci yang telah bertanya kepada kami akan menjawab pertanyaan dari Suci. Apa kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang akan dibacakan oleh Sofia Ramadhani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Suci Auliarahmi, yaitu apa kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan jawaban yang dapat saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dan itulah jawaban dari kelompok kami yang dijawab oleh Sofi. Apakah kelompok 2 mengerti dengan atau paham dengan jawaban? Pada kelompok 1 yang telah memberikan jawabannya, saya merasa puas dengan jawaban yang kelompok 1 berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari presentasi kami, jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari materi kita pada pertemuan hari ini mengenai isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Sekarang mari kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi kita tersebut secara bersama-sama. Kira-kira siapa Anda semua yang bisa memberikan kesimpulan dari materi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mengambil kesimpulan dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Nanda Pito yang telah mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, baik Nanda semua, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tes kembali untuk mengetahui sejauh mana Nanda semua memahami tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang Bapak akan membagikan lembaran soal, nanti silahkan diisi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diisi lembaran tes yang telah Bapak berikan. Bapak kasih waktu selama 15 menit.
tes sudah kita lakukan, nanti hasilnya akan Bapak informasikan pada pertemuan berikutnya. Dan sekarang minta masukan dari Anda semua mengenai pembelajaran kita pada pertemuan. Ada kekhilafan. Untuk perbaikan kita dalam pembelajaran berikutnya, Bapak minta Anda semua memberikan masukan tentang pembelajaran yang telah kita jalani dari awal sampai akhir. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada pertemuan hari itu? Alhamdulillah sudah bagus, Pak. Alhamdulillah. Benar, Hamdi? Alhamdulillah sudah bagus, Pak. Bagus. Sofi? Alhamdulillah sudah bagus, Pak. Alhamdulillah itu harus tetap semangat. Karena orang-orang yang bersemangatlah yang akan bisa menggapai cita-cita. Orang yang bersemangatlah yang akan bisa memperjuangkan cita-cita. Orang yang tidak bersemangat tidak akan mampu menggapai cita-citanya. Maka dari itu, mari kita tetap semangat. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pembelajaran kita berikutnya adalah tentang sumber-sumber hukum Islam. Silakan dipelajari nanti di rumah mengenai sumber-sumber hukum Islam untuk memudahkan kita dalam mempelajari nanti pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Dan sekarang Bapak tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.